silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum teman-teman. Gue dapat nyamuk betul. Iya itu. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah BATHL. Nah, kali ini kami sedang berkunjung di salah satu peternakan lebah yang ada di Nah, teman-teman, sekarang kami sedang berada di salah satu peternakan lebah yang ada di daerah Ungaran, yaitu peternakan lebah B Alaska. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hatip Saputro, NIM terakhir 051. Saya Fosfikar Rafiki, NIM terakhir 294. Saya Nugroho, NIM terakhir 150. Saya Muhammad Nabil, NIM terakhir 272. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan mengulik informasi lebih dalam mengenai peternakan yang ada di Ungaran ini. Jangan lupa untuk tonton video ini dan jangan di skip ya. Dadah. Bye. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak dari Undip yang telah berkunjung di farm kami di CPB Alaska. Jadi kakak-kakak mungkin belum banyak tahu di dunia perlebahan dan beberapa jenis lebah kemungkinan belum tahu. Nah, di Pulau Jawa, di Jawa itu ada beberapa jenis lebah yang menghasilkan madu. Ada, kalau ini namanya Apis mellifera atau lebah unggul atau biasa disebut lebah ternak. Nah, kenapa saya pilih jenis mellifera? Karena mellifera satu, mudah dibudidayakan, mudah ditangkarkan, dan kedua tidak agresif, dan ketiga hasil madu paling banyak. Mellifera satu kotak satu koloni ya, itu terdiri dari ratu, lebah pejantan, lebah pekerja, dan hasil lebah dan keturunannya itu ada madu, royal jelly, bee pollen, beeswax, terus apa? Ini dari resin getah tanaman propolis itu loh, yang disebut propolis seperti ini. Propolis. Mau tanya Pak, ini kalau buat satu box ini per box pasti ada ratu lebahnya Pak ya? Pasti ada satu ratu, karena regenerasi itu yang menentukan itu ratu. Karena suatu koloni itu yang bertelur, yang produktif itu cuma ratu. Lebah jantan cuma kawin, terus lebah pekerja ya bekerja mencari nektar untuk menyambung kehidupan regenerasinya. Untuk ratu lebahnya itu kita ini bapaknya buat sendiri, maksudnya dibudidaya sendiri buat Kalau ini ratu, ibaratnya ratu mati ya. Ya. Ratu mati itu kita bisa membuat ratu sendiri dengan alat ini namanya mangkokan, terus pakai stick, pakai frame. Di situ ada untuk cangkok ratu. Dan di situ kalau kita setiap mau pecah koloni ini satu kotak jadi 2 kotak, kita harus sedia calon ratu baru. Karena yang menentukan regenerasinya lanjut atau tidaknya itu ratu bekerja sama koloni. Kita asepi biar nggak agresif. Nah, saya kasih tambahan ya. Kebanyakan masyarakat awam itu mengatakan lebah ternak. Lebah ternak itu lebah kasih pakan madu gula. Itu sebenarnya hal seperti itu kita nggak setuju, karena tidak semua peternak berbuat seperti itu. Jadi ini ya, ini saya terangkan ya, boleh sekedar sama edukasi ya.
Iya Pak. Ada tambahan edukasi sedikit. Ini namanya feeder. Feeder ini buat naruh pakan. Buat naruh pakan saat musim paceklik, musim seperti ini, musim penghujan, di mana tidak ada sumber pakanan dari alam sama sekali. Supaya regenerasinya berlanjut, kita 1 minggu sekali memberi pakan. Memberi pakan 1 minggu sekali. Ya, dalam arti feeder ini buat pakan. Memang orang mengatakan wah lebah pakan gula lah. Itu ada benarnya, ada salahnya. Saat musim paceklik seperti ini, kembali seperti tadi, saat musim paceklik ini, jelas kan dari alam nggak menyediakan pakan. Kalau kita tidak suplai, lebah akan mati, regenerasinya akan putus. Nah, nanti saat kita sudah masuk bulan 5 musim randu, mulai awal kemarau kan, bulan pertama itu bulan 6 itu kan masuk merandu ya, musim randu. Nah, itu kita nanti sudah tidak kasih pakan. Feeder ini cuma buat penyekat pembatas tok. Dan nanti kita panen pertama di bunga randu itu disebut madu korasan. Kenapa disebut madu korasan? Karena masih terkontaminasi gula bawaan dari musim seperti ini, musim paceklik. Ya. Nah, terus panen kedua, asal kita tidak memberi pakan atau kita tidak menyuplai pakan berbentuk apapun lah, gula, permen, glukus. Nah, itu namanya lagi madu murni. Karena tadi semua sarang sudah dibersihkan. Perpanen kedua, jangka 10 hari atau 15 hari itu baru murni, selama kita tidak nambah pakan lagi loh. Tapi kalau menambahkan pakan itu di bahasa kita menyebut itu madu sodokan. Madu sodokan atau madu sirupan. Madu sirupan. Jadi tidak bisa dikatakan murni. Ya, jadi lebah mellifera di Jawa, khususnya Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu setahun cuma menghasilkan panen sekali. Madu murni ya Pak? Itu setiap musim bunga tertentu, dan itu pasti di musim kemarau. Karena kalau musim hujan kita ini beri pakannya pakai air gula untuk mempertahankan hidup koloni. Tidak kita panen ya, tidak kita buat produksi madu, tidak. Nah, kenapa banyak madu beredar di pasaran dengan harga 25.000, 35.000? Itu kalau sampean sudah mengetahui prosesnya seperti itu bisa saja madu SOS, sintetis, sirupan, sintetis, oplosan. Nah, jadi kalau madu kita setahun dapat sekali. Kita setiap pindah lokasi ngejar musim, kita butuh BBM, butuh tenaga kerja, butuh sewa lokasi, panen juga butuh. Terus madu dijual dengan harga 25 sampai 30.000 itu apa mungkin? Apa mungkin? Padahal operasional kita itu besar. Sekarang kalau musim paceklik ini kan dari bulan 12 ini sampai nanti bulan 5 ya, bulan 5 bulan 6. Itu kita ngasih pakan kalau dihitung setiap bulannya kan 4 kali ya, 4 kali kali 6 bulan berarti 36 ya, 36 penyirupan ya, 36. Kalau satu kotak, bayangkan satu kotak itu 1 kilo kali 36 kilo satu kotak. Kalau 1000 kotak tiap minggu berapa ton? Itu pakan untuk mempertahankan hidup saat musim paceklik loh. Nah, terus saat musim madu datang, kok curah hujan masih ada, masih tinggi, masih banyak hujannya, kita juga nggak mungkin panen. Seperti contohnya tahun ini dari randu, karet, semua ini gagal. Jadi rugi, jadi merugi. Nah, setiap madu itu pasti beda karakter, dari rasa, aroma, warna itu berbeda tergantung jenis bunganya. Seperti bunga randu, bunga karet itu akan beda semua, ada perbedaan antara rasa dan aroma. Nah, ini sarangnya alami ya Pak? Sarangnya alami, cuma kita membuat pondasi pada dasar tengahnya saja biar pada dasarnya lurus di frame. Terus kanan kirinya ini yang menempelkan lebahnya sendiri. Berarti sekali pakai doang kan Pak? Enggak, ini bisa 3 tahun. Yang kita nggak usah nyari ratu aja kalau ngontrol lebah. Itu dari larva kecil-kecil itu, dari telur larva kecil-kecil itu yang putih-putih di tengah itu banyak, berarti jelas ada ratunya produktif. Kalau itu nggak ada, kosong, berarti nggak ada ratunya. Yang seperti ini kita sebut brood. Ini
paling nanti 3 hari kemudian lahir. Nah setelah lahir dia konsumsi madu. Kalau di sarang ini nggak ada cairan sama sekali, dia nggak ada makan, pasti dia mati. Jadi makanya kita untuk mempertahankan hidup tadi seminggu kasih pakan 1 kali, mempertahankan hidup koloni. Ini kan yang disebut drone. Drone itu perbedaannya antara larva lebah pekerja kan seperti ini rata. Tapi kalau drone pejantan seperti ini, bendol-bendol ini. Ini nanti jadinya lebah pejantan. Kenapa dikurangin itu Pak? Itu ratu. Itu rata. Oh, yang ini ratu yang besar ya, Pak ya. Sampean paham banget. Langsung contoh. Aku urung weruh. Beda banget. Perbedaannya Itu ratu. panjang. Nah itu kan mau telurnya masih kandil di belakangnya itu. Belakangnya itu yang putih-putih itu. Mm-mm. Nah ini kan biasanya nganu Mbak. Kalau banyak orang nggak tahu, wah lihat panenan, video panenan, terus seperti ini dekati Mas. Seperti ini dibilang madu, orang kan percaya. Iya. Padahal ini gula, ini sirupan. Ini manis, tapi kan bukan madu murni. Enak, ya manis. Kalau coba tidak apa-apa. Boleh coba. Kalau mau nyoba, ya manis. Tapi ini bukan madu loh, gula loh itu. Berarti gula itu Pak. Nggak cair, pakan. Iya. Ya manis. Kalau orang awam nggak tahu kan bilangnya madu. Tapi madu sirup kayak gini, ini madu sirup ya namanya Pak? Iya. Ini juga diperjualbelikan nggak Pak? Kalau saya sendiri, alhamdulillah enggak Mas. Oh, Kalau dijual belikan laku, untungnya banyak. Kita nggak pernah rugi. tapi karena untuk tetap menjaga kemurnian madu ya Pak ya. Iya. Jadi berarti 1 tahun sekali ya Pak? Iya. Nah seperti ini Mas. Ini kalau orang awam, wah madunya ngisi seperti ini. Ini orang-orang kan percaya. Kalau nggak tahu percaya. Iya. Tapi ini gula. Ini gula. Jadi tahun ini belum panen Pak. Tahun ini gagal panen Mas. Oh. Dari randu kemarin. Nah ini kan udah bulan 12 sudah masuk paceklik. Sampai nanti bulan 6 musim randu. Kita baru menghadapi musim bunga. Jadi untuk video-video penjual-penjual itu yang apa ya? Ya maaf ya, kita nggak nganu orang lain ya. Memang kenyataannya kita di lapangan ternak puluhan tahun memang di Jawa seperti itu. Dan kita tahu lah, kita semua tahu. Kayak musim rambutan, musim durian, musim semua kan di bunga di kemarau toh. Iya. Kalau seandainya di musim hujan lah, wadah bunga. Tapi kena hujan, apakah nektarnya nggak jatuh di bunga itu ketemu bunga? Tapi jatuh tetap. Iya. Nah, penuh. Polanya seperti ini, yang kuning-kuning itu. Tuh, dijebol, itu berarti ratunya bawah itu naik. Ini dirusak. Jadi pada dirusak ini ratunya naik. Jadi dia nggak terima kalau ada ratu baru, ya dirusak. Ini nanti dirusak juga ini udah dirusak. Ratunya naik. Oh, berarti ini untuk memproduksi ratu lebah ya Pak? Ratu baru ya, untuk ganti yang mati, yang hilang. Terus bedain madu murni sama yang gula di pasaran itu gimana Pak? Cuma di aroma dan rasa. Harus bisa membedakan aroma dan rasa. Kalau kenalan itu juga enggak Pak? Apanya? Kalau kental terus ada Enggak jadi tolak ukur. Sampean lab pun nggak bisa tolak ukur. Sampean madu ini tadi sampean lab kayak jelas berkualitas, padahal gula. Karena apa? Keistimewaan proses berlebah. Warnanya juga nggak ada bedanya ya Pak? Ada. Warnanya ada perbedaan nih antara madu sirupan, madu murni. Sekedar kan madu murni saja antara karet dan randu itu udah beda warna. Akasia apalagi nonjol hitam warnanya. Kalau yang murni berarti Ada lebih rasa cepat. dari perbedaan, pokoknya setiap beda tumbuhan itu pasti beda rasa, beda warna, beda aroma, pasti nggak ada yang sama madu. Kalau madu pabrikan mungkin sama terus seperti itu karena olahan. Berarti tergantung pakannya ya. Iya. Kembali lagi, setiap beda jenis tumbuhan beda rasa, beda aroma. Paham nggak? Ayo, paham nggak? Pak. Jadi madu itu akan beda warna, rasa, aroma, tergantung dari jenis tumbuhan itu sendiri. Jadi dari randu, karet, rambutan, kopi, durian, semua beda warna, beda rasa, beda aroma. Seperti apa yang telah
ada diwahyukan Tuhan di surat An-Nahl. Ya Mbak, paham? Di surat An-Nahl nanti cari. Lebah itu tidak ingkar janji dari apa yang telah diwahyukan kepadanya. Tapi kadang manusianya yang ingkar janji. Peternaknya, penjualnya. Lebah sedikit pun tidak pernah ingkar janji. Mungkin terakhir ya Pak ya, ada pesan atau untuk teman-teman yang nonton atau nanti apa Pak? Ya, untuk kata-kata terakhir saya ucapkan lagi terima kasih atas kunjungannya, dan semoga edukasi saya bisa tersampaikan oleh kawan-kawan atau orang lain yang biasa mengonsumsi madu. Dan di sini saya cuma bisa mendoakan semoga adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang ada di sini, apa yang jadi keinginan, apa yang jadi cita-citanya dalam menempuh pendidikan ini semoga diberi berkah, kemudahan, diberi kesuksesan. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya cuma bisa mendoakan, itu saja. Terima kasih. Salam dari saya. Oke. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect yourself. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need